Misalnya teman-teman ngikutin sesi Excel dari awal sampai akhir, kita sudah belajar terkait bagaimana mengurutkan data dengan sort by, gitu ya. Nah, kita akan combine hal tersebut dengan choose row itu sendiri. Caranya gimana? Pertama kita ketikkan dulu di sini choose rows. Nah, array-nya ini yang kita mainkan. Array-nya kita atur biar dia di sort by dulu. Nah, terus kita select ininya datanya, terus kemudian kita select array profit. Kemudian Oke, ketemu lagi di sesi kali ini, yaitu teman-teman akan belajar satu function baru di Excel, yaitu choose rows. Di sesi kali ini, teman-teman akan belajar dari sisi pengertiannya, choose row itu apa, dari bentuk formulanya seperti apa, termasuk contoh-contoh, example, dan aplikatifnya seperti apa saja. Dengan pasti, teman-teman bisa siapkan Excel-nya teman-teman, sehingga kita bisa belajar bareng-bareng terkait function di sesi kali ini. Begitu. Gak usah berlama lagi, mari kita coba belajar bareng-bareng untuk sesi kali ini. Yuk kita cek. Oke, ini adalah week 54 dari satu function satu hari. Ya, kita akan belajar dari choose rows. Choose rows sendiri adalah bagaimana teman-teman memilih baris tertentu dari sebuah range atau array berdasarkan nomor baris yang kita tentukan. Jadi kita tentuin baris mana yang mau kita pilih. Misalkan ada 1 juta row misalkan, terus kita mau ngambil row paling terakhir, itu bisa kita lakukan. Ataupun kita mau ambil misalkan row ke 100, row ke 300, row ke 1 gitu, itu juga kita bisa lakukan. Dibandingkan kita harus melakukan filtering, kalau misalkan kita mau melakukan filtering, kita harus tentukan itu di filter berdasarkan apa. Sedangkan dari choose row ini, kita cuma nentuin posisi indeks yang mau kita ambil itu sendiri di mana. Nah, dari sisi formula, teman-teman cuma cukup menuliskan choose rows, terus array kumpulan datanya itu di mana, terus row 6 pertamanya apa, row 6 duanya apa, dan seterusnya. Jadi itu teman-teman tinggal bisa tuliskan, misalkan mau ambil 1, 2, 3, 4, 100 gitu ya. Itu bisa langsung dilakukan. Dan kalau misalkan dari pengertiannya, array itu adalah kumpulan data yang akan kita gunakan, row 6 itu adalah posisi data yang akan kita ambil di dalam row gitu ya. Dan kita lihat contoh di bawah ini. Misalkan di sini ada nama ya, nama dan usia gitu ya. Ada isiannya Melia dan Venira di sini ya, usianya 22 sama 37. Misalkan aku mau ngambil si yang ini sama yang ini. Misalkan ya, aku mau ambil yang ini dan nama sama Veniranya. Aku cukup ketikkan di sini choose rows ya, terus aku blok dari B17 sampai di C19 di sini. Terus aku pilih 1 dan 3. Jadi dia akan ngambil, ini kan ini kita number ya. Ini 1, 2, dan 3. Aku minta dia ngambil yang nomor 1 dan ngambil yang nomor 3 gitu ya. Jadi dia langsung ngambil 1 dan 3 dan jadinya kayak gini. Jadi kan 1 dan 3 seperti ini. Nanti dia langsung ambil dan dia tidak mengambil yang Melia itu sendiri. Nah, dari penulisan formulanya dia cukup tuliskan di choose rows B12 sampai B15 1,3. Seperti itu. Nah, di tasknya kita kali ini, teman-teman akan belajar bagaimana pengambilan data terakhir, gitu ya. Bisa jadi ada informasi-informasi yang terbaru itu ada di posisi paling bawah. Nah, kita bisa antisipasinya dengan menggunakan choose row juga untuk dilakukannya. Kemudian kita akan mengambil data yang berulang. Kemudian kita akan masuk ke pengambilan top 3 performers dari toko itu sendiri. Ya, kita selesaikan dari teks pertama. Di teks pertama, kita baca dulu soalnya. Gunakan apa yang kamu pelajari sebelumnya dan lakukan pengambilan data terbaru yang biasanya terletak di baris terakhir. Isinya apa? Oke, kita ada data, produk, kategori, sales, dan profit. Gitu ya. Kita mau ambil jaket Puma. Ini kebetulan datanya cuma 5. Bayangkan kalau misalkan ada jutaan data, kita nggak mungkin kan ngeceknya satu-satu gitu ya. Kita misalkan drag ke paling bawah, terus kita copy, terus pindahin drag paling bawah, copy lagi. Itu kan agak takes time, sedangkan kita bisa lakukan formulating dengan choose rows. Caranya gimana? Teman-teman cukup ketik di sini choose rows gitu ya. Terus kemudian kita select array yang mau kita pilih. Kita bisa mulai dari sini ataupun bisa mulai dari sini, gitu ya. Ya, kita misalkan ambil dari sini, terus kita ambil langsung aja -1. Nah, tanda minus ini artinya kita akan mengambil data paling bawah, gitu ya, jaket Puma. Ataupun kalau misalkan teman-teman mau ambil celana Levi's ya, ganti aja minusnya tuh ganti -2 gitu ya. Jadi dia akan nah, ini gunanya buat apa sih? Kalau misalkan data sumbernya berubah, misalkan ini jadi celana, dia juga berubah di sini. Jadi ini membantu teman-teman yang nggak mau mengubah data data sumber. Jadi data sumber itu tetap seperti apa adanya, tapi kalau misalkan data sumbernya berubah,
analisa teman-teman juga berubah, bisa ngikutin seperti itu. Ini kalau misalkan dari task 1. Di task 2 itu lebih seru lagi, di mana teman-teman akan mengambil urutan dengan sepatu ini yang kita ambil, kemudian kita ambil tas, terus sepatu lagi. Caranya gimana nih? Emang bisa berulang gitu ya pertanyaannya? Jawabannya bisa. Kita bisa ngambil row secara perulangan. Jadi teman-teman cukup aja ngetik lagi di sini choose rows, gitu ya. Nanti kita select aja di sini. Kemudian kita pilih yang pertama kan ambil sepatu dulu kan. Satu posisinya di mana? 1 kan. Berarti row pertama kan. Jadi 1. Terus mau ambil tas posisi row-nya dari mana? Di 2. Jadi kita ketik 2. Terus sepatu lagi ada di posisi 1 seperti gini. Cara selesai. Gitu ya. Cukup mudah bukan? Yang seru tuh ada di task 3 sebenarnya. Di task 3 ini teman-teman akan mengambil top 3 performer terbaik dari profit. Nah, ini kita akan mengcombine pembelajaran teman-teman dari sort by. Jadi kalau misalnya teman-teman mengikuti sesi Excel dari awal sampai akhir, kita sudah belajar terkait bagaimana mengurutkan data dengan sort by, gitu ya. Nah, kita akan combine hal tersebut dengan choose row itu sendiri. Caranya gimana? Pertama kita ketikkan dulu di sini choose rows. Nah, array-nya ini yang kita mainkan. Array-nya kita atur biar dia di sort by dulu. Nah, terus kita select ininya datanya, terus kemudian kita select array profit. Kemudian kita urutkan secara descending. Kemudian kita pilihkan 3 teratas kan. Berarti kita tuliskan 1, 2, dan 3. Gitu. Oke, kalau udah kita tinggal tutup. Nah, kalau misalnya teman perhatikan ya urutan ya, kita urutan dari kasat mata dulu ya. Ini karena kebetulan data dikit jadi kita bisa urutkan secara manual. Yang pertama kan ini, kedua ini, ketiga ini, keempat, kelima. Bener ya. Jadi yang pertama itu segini si tas Gucci, terus kedua itu Nike, dan ketiga itu baju Adidas seperti itu. Jadi benar ya, gitu. Nah, ini sangat berguna untuk hal-hal seperti ini. Jadi teman-teman bisa mengcombine function-function yang udah kita pelajari. Jadi teman-teman yang udah belajar dari function sebelum itu jangan ditinggalkan. Justru itu menjadi hal yang harus teman-teman ingat untuk teman-teman gunakan dan combine dengan another function lainnya seperti itu. Oke, itu dulu untuk sesi kali ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku bagikan bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan dari sesi kali ini, boleh drop komen di bawah supaya aku bisa reach out teman-teman terkait pertanyaannya seperti apa. Dan kalau misalkan ada saran terkait materi yang bisa kita bahas dari function-function yang menarik di Excel, juga boleh drop komen di bawah ya, gitu ya. Karena di setiap hari Senin kita akan selalu update terkait pembelajaran Excel, so teman-teman bisa subscribe dan like, dan bisa rekomendasikan ke teman-teman lainnya yang mau belajar terkait Excel, bisa akses di YouTube ini. Sekian dari aku untuk sesi kali ini, sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya!